Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kitab-kitab sirah nabawiyah disebutkan, dalam perjalanan menuju perang dengan Bani Al-Mustaliq, tiba-tiba dalam perjalanan ini salah seorang sahabat dari kalangan muhajirin memukul atau menampar salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Mendapat tamparan ini, sahabat dari Ansor langsung mengatakan, "Wahai orang-orang Ansor." Beliau memanggil dan menyampaikan kalau beliau dipukul. Maka berdatanganlah orang-orang Ansor. Melihat kejadian ini, salah seorang sahabat muhajirin yang tadi memukul juga berteriak, "Wahai orang-orang muhajirin, perhatikan, orang-orang Ansor ingin mendatangi saya." Kemudian peristiwa ini didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Nabi langsung datang ke sana. Kata Nabi, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkanlah oleh kalian fanatisme orang-orang jahiliyah ini. Tinggalkanlah sikap fanatik kepada golongan ini. Fa innaha muntinah. Karena sesungguhnya kata Nabi, sikap fanatisme ini, sikap fanatik ini sangat busuk baunya. Kemudian setelah peristiwa ini, dan ini juga didengar oleh pimpinan orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah peristiwa ini, Abdullah bin Ubay bin Salul mengumpulkan rekan-rekannya. Kata beliau, ketika nanti kita akan pulang ke Madinah, atau ketika nanti kita sudah kembali ke Madinah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya adalah, yang dimaksud dengan orang-orang hina adalah Nabi Muhammad dan kaum muhajirin yang datang berhijrah ke Madinah. Dan ternyata ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga sampai ke telinga Umar, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun mendatangi Nabi. Apa kata Umar kepada Nabi? Da'ni adribu unuqa hadzal munafik. Wahai Rasulullah, berikan saya izin untuk memenggal kepala laki-laki munafik ini. Namun Nabi menjawab kepada Umar, "Da'hu la yatahaddan nasu anna Muhammadan qatala ashabahu." Kata Nabi kepada Umar, biarkan dia, tinggalkan dia, agar nanti orang tidak mengatakan Muhammad telah membunuh salah seorang dari sahabatnya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pelajaran yang pertama, Nabi mengingatkan kepada kita bahaya fanatisme, bahaya fanatik, bahaya mati-matian membela golongan kita. Nabi melarang sikap fanatik karena sikap fanatik ini bisa membuat seseorang buta dari melihat kebenaran. Nabi melarang sikap fanatik karena sikap fanatik bisa membuat seseorang tuli dari mendengarkan nasihat. Seorang yang fanatik, dia hanya akan melihat kebenaran berada pada kelompok dan golongannya. Seorang yang fanatik, dia akan membela mati-matian, akan membela membabi buta kelompoknya meskipun kelompoknya berada dalam kesalahan. Jelas-jelas temannya, jelas-jelas sahabatnya, jelas-jelas golongannya salah, tapi karena sikap fanatik, seseorang akan membabi buta untuk membela golongannya. Maka Nabi mengatakan, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan sikap fanatik karena baunya sangat menyengat. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, dari kisah ini kita bisa melihat bahaya dari keberadaan orang-orang munafik dalam tubuh umat Islam. Kita melihat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul secara lahiriah, secara zahir menampakkan kalau dia bahagian dari umat Islam. Tapi dari belakang dia selalu berusaha, berniat dan berencana bagaimana umat Islam ini bisa hancur. Dan itu kita bisa lihat buktinya. Dalam peperangan yang tadi kita sebutkan, Abdullah bin Ubay bin Salul mengompori sepertiga pasukan. Dalam perjalanan berangkat perang, sepertiga dari pasukan dikompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kembali ke Madinah. Dan mereka kembali ke Madinah sepertiga pasukan. Tetapi Allah takdirkan umat Islam tetap menang.
Umat Islam tetap menang karena yang menjadi syarat utama kemenangan dalam peperang bukan jumlah, tapi kualitas. Banyak tapi tidak berkualitas akan kalah. Tidak banyak tapi memiliki kualitas yang bagus, Allah akan berikan kemenangan. Ini kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari sisi lain kita juga bisa melihat, di saat Nabi SAW berusaha menyatukan umat Islam agar tidak ada sikap fanatik, justru Abdullah bin Ubay bin Salul mengungkit hal ini, berusaha untuk memecah belah antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan ini selalu dilakukan oleh orang-orang munafik di setiap waktu. Di saat umat Islam ingin bersatu, dia selalu mencari cara agar terjadi perselisihan, agar terjadi permusuhan, agar terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam. Ini pelajaran yang kedua, bahaya keberadaan orang-orang munafik. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam percakapan antara Nabi dan Umar tadi kita bisa melihat Abdullah bin Ubay itu sebenarnya boleh-boleh saja dibunuh. Dan ucapan Umar itu benar, tidak salah. Buktinya apa? Nabi tidak melarang, Nabi tidak mengatakan kepada Umar tidak boleh membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi cukup mengatakan biarkan dia, kata Nabi. Agar orang-orang tidak mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan ini terkadang kita dihadapkan kepada ujian yang sangat berat. Beratnya seperti apa? Ada kebenaran yang harus dikatakan, ada kebenaran yang harus dilakukan. Namun karena tuntutan keadaan, karena tuntutan kebijaksanaan, kebenaran ini tidak jadi dikatakan, kebenaran ini tidak jadi dilakukan. Bersabar dan dibiarkan saja. Seperti kita lihat tadi, Nabi membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pertimbangan biarkan dia agar nanti orang-orang tidak mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Maka dalam agama kita diajarkan sebuah kaidah, sebuah prinsip yang sangat agung dan prinsip yang sangat mulia. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menolak datangnya kemudaratan lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada menghadirkan kemaslahatan. Ini kaedahnya. Menolak datangnya kemudaratan lebih didahulukan, lebih diutamakan dari meraih kemanfaatan. Maka kita melihat dalam peristiwa tadi, dengan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul sebenarnya ada manfaat. Ada manfaat untuk umat Islam. Tetapi meskipun ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Apa mudaratnya? Orang-orang akan mengatakan Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena peristiwanya orang tidak tahu secara detail. Bagaimana kejadian detailnya orang tidak tahu. Biasanya orang hanya melihat hasil akhir. Yang dilihat bukan awalnya, bukan penyebab. Akhirnya yang dilihat oleh orang. Nabi Muhammad membunuh sahabatnya, membuat orang jauh dari Islam, membuat orang lari dari Islam. Maka dengan kebijaksanaannya Nabi mengatakan kepada Umar, biarkan dia, jangan dia bunuh. Kenapa Nabi melakukan hal tersebut? Untuk tetap menjaga reputasi Islam, untuk tetap menjaga reputasi beliau sebagai seorang utusan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kaidah tadi, darul mafasid muqaddam min jalbil masoleh. Ini mengajarkan kepada kita agama Islam sangat mempedulikan keamanan dan keselamatan daripada manfaat yang mengandung resiko. Ini yang diajarkan Islam. Aman, selamat lebih didahulukan daripada suatu yang bermanfaat tapi resikonya besar. Kaidah ini juga mengajarkan kepada kita umat Islam agar setiap umat Islam punya pikiran yang panjang, berpikir panjang. Maksudnya bagaimana? Seseorang sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan apa dampak, apa akibat dari perbuatan yang akan dia lakukan. Ini diajarkan oleh Islam. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan kepada setiap pribadi muslim untuk bersikap bijaksana, mampu menimbang suatu perbuatan manfaatnya lebih besar atau justru mudaratnya lebih besar. Kaidah yang sangat hebat, kaidah yang sangat luar biasa. Dan ini juga harus diterapkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana penerapannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata bisa mengurangi, bisa menghilangkan kemungkaran, maka dianjurkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, jika dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,
bisa mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka ketika itu diharamkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi. Mengajarkan kepada kita pertama untuk menjauhkan diri dari sikap fanatik, yang kedua mengingatkan kepada kita tentang bahaya keberadaan orang-orang munafik dalam tubuh umat Islam, dan yang ketiga mengajarkan kepada kita kaedah yang sangat agung, prinsip yang sangat mulia, mencegah kemudaratan lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.